bagi semuanya. Pagi hari ini saya akan membahas sebuah renungan berjudul Memahami Yesaya 40 ayat 31. Demikian bunyinya, saya bacakan buat kita Bapak Ibu. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa tema tahunan kita gereja kita adalah hidup berfokus Kristus. Nah, salah satu ciri orang yang hidup berfokus dalam Kristus adalah menanti-nantikan Tuhan. Tanpa kita sadari hidup kita ini adalah sebuah penantian Bapak Ibu. Semisal ketika kita menikah, kita menantikan seorang anak lahir, dan kita pun mendapatkan penantian kita itu. Lalu kita menantikan bagaimana anak kita itu dapat berbicara, berjalan, bersekolah, merit, bekerja, dan kita pun mendapatkan apa yang kita nantikan itu Bapak Ibu terkasih. Tapi tanpa kita sadari juga bahwa ternyata tubuh kita ini dalam penantian itu mengalami kelemahan. Berbanding terbalik seperti yang Yesaya katakan, Yesaya ajar pada pagi hari ini bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Ini tidak berbicara tentang tubuh jasmani, tapi manusia batinia kita Bapak Ibu. Seperti apa kita gambarkan orang-orang yang menantikan Tuhan itu? Saya menggambarkan seperti orang yang mencari oksigen dalam hidupnya Bapak Ibu. Kita tahu secara ilmiah bahwa jika suplai oksigen dalam diri kita berkurang dan tidak ada, maka kita tidak akan bisa berdiri. Kita akan menjadi letih, lesu, lelah dalam perasaan. Oleh sebab itu bisa berujung kepada kematian tentunya. Itu sangat ilmiah Bapak Ibu. Yang mau saya akan katakan begini, tanpa oksigen kita itu tidak akan masuk gini, tanpa oksigen kita akan mengalami kelelahan Bapak Ibu. Baik fisik kita, otak kita. Nah, jika saya mencari oksigen, tentu saya akan hidup. Jika saya mencari Tuhan, maka saya akan hidup. Maka saya bisa berdiri, tidak lesu, dan kuat dalam penantian itu. Saya mau ajar begini Bapak Ibu, bahwa ikut Tuhan itu sangat penting. Bukan saja hanya sebatas penting Bapak Ibu terkasih, tapi karena Tuhan itu adalah, karena kita butuh Tuhan Bapak Ibu, maksud saya. Tuhan itu kebutuhan kita, bukan Dia butuh kita. Nah, jika kita perhatikan nats pendahulu kita tadi dengan seksama, banyak hal yang dapat kita pelajari dalam Yesaya 40 ayat 31 tersebut. Yesaya memproklamirkan ada dua kata kekuatan Bapak Ibu yang menarik perhatian saya. Apa makna dan inti kata kekuatan di dalam nats pendahulu kita tadi tersebut? Paling tidak ada dua makna kekuatan. Pertama adalah makna kekuatan di sini adalah substansi. Artinya begini Bapak Ibu terkasih, jika kita mengikatkan diri dengan Tuhan, kita akan mendapatkan substansi. Apa itu substansi? Substansi itu adalah inti dasar dari kekuatan, watak dasar dari kekuatan, yaitu Tuhan. Itulah watak Tuhan Bapak. Tuhan itu adalah inti kekuatan kita. Jika kita memutuskan atau menanti-nantikan Tuhan, mengikatkan diri dengan Tuhan, maka kita akan mendapat substansi itu. Saya beri contoh, ketika kita berada dalam dekat dengan mata air, sumber air, maka dapat dipastikan kita tidak akan pernah mati kehausan. Karena kita dekat dengan substansi itu Bapak Ibu. Dekat dengan inti kekuatan itu. Nah, jika orang berkata demikian, saya capek melayani, saya mau berhenti pelayanan di tahun ini, berarti orang itu tidak dan sedang mendekatkan diri dengan substansi, inti kekuatan itu Tuhan sendiri Bapak Ibu. Dia tidak menanti-nantikan Tuhan, sehingga yang terjadi, realita yang terjadi adalah bahwa dia akan mengalami letih,
lemah, lelah dalam perasaan, lemah dalam kekuatan. Nah, berhubungan dengan pelayanan-pelayanan yang kita lakukan hari lepas hari, saya mengamati begini Bapak Ibu, jangan sampai kita menjadi profesional dalam pelayanan, ahli dalam pelayanan. Artinya begini, pegang mic, kutip satu ayat, speak sana, speak sini, jadi khotbah. Pimpin pujian, ambil rap, lagu, maka orang bisa terbawa oleh penyembahan yang menggugah perasaan. Pemain musik, mainkan nada arpeggio, maka akan keluar nada-nada yang indah Bapak Ibu. Bisa membuat orang kagum. Dan saya melakukan itu 15 tahun yang lalu Bapak Ibu. Ya, saya tidak menanti-nantikan Tuhan dalam pelayanan, tidak mengikatkan diri dalam pelayanan, tidak ada hubungan dengan pelayanan profesional Bapak Ibu. Jika itu yang kita lakukan, maka kita menjurus kepada pelayanan profesional. Yang saya mau tekankan adalah kita tidak boleh menjadi ahli atau profesional dalam pelayanan tanpa mencari dan mengikatkan diri dan menanti-nantikan dengan Tuhan. Siapapun yang terlibat dalam pelayanan yang tidak menanti-nantikan Tuhan akan menjurus kepada profesional. Nah, realita yang terjadi, kita akan mengalami kelelahan rohani, ya. Kita akan tidak kuat berdiri, kita lesu, dan kita akan lemah. Nah, lalu apa hubungannya Bapak Ibu yang terkasih dengan sayap burung Raja Wali yang dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia diumpamakan seperti sayap burung Raja Wali. Kenapa tidak diumpamakan seperti paruh burung Raja Wali? Tentunya ya Bapak Ibu ya, yang bisa mematok-matok batang pohon seperti sampai berlubang, atau cengkeraman kaki Raja Wali yang bisa membawa anak kambing pada saat lahir Bapak Ibu. Dia bisa mencengkeram, dia membawa ke atas anak kambing yang baru lahir. Kenapa tidak digambarkan seperti itu? Kenapa harus digambarkan dengan kekuatan sayap burung Raja Wali? Ini jawabannya Bapak Ibu. Suatu saat burung Raja Wali bertengger di suatu pohon. Tanpa disadari dia, tiba-tiba datang seekor burung gagak mematok-matokin lehernya. Dia tidak menggubris, dia tenang. Lalu burung gagak semakin menyakiti dia tenang. Tidak membuat respon. Lalu apa yang dilakukan burung gagak? Dia mulai terbang dengan sayapnya, dengan sayap kuatannya, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Lalu tanpa disadari burung gagak ini pun jatuh dan lepas. Apa penyebab burung gagak ini jatuh dan mati lemas? Ternyata karena kekurangan oksigen Bapak Ibu. Secara ilmiah kita tahu bahwa ketika kita berada di suatu tempat, semakin tinggi, maka kadar oksigen akan berkurang. Maka burung gagak itu pun jatuh dan lemas. Saya gambarkan tadi di depan, saya katakan bahwa ketika kita menanti-nantikan Tuhan itu adalah seperti mencari oksigen. Tuhan menyematkan suatu kekuatan dalam burung Raja Wali. Dia mempunyai kekuatan paru-paru mengikat oksigen sedemikian rupa. Dimanapun dia terbang tinggi, dalam ketinggian apapun, dia tidak kekurangan oksigen. Seperti itulah Bapak Ibu kita menanti-nantikan Tuhan. Seperti kita mencari oksigen. Kekuatan sebuah burung Bapak Ibu, ada pada sayapnya. Untuk bisa terbang, burung harus kuat sayapnya. Apa yang mendasari dan memotori seekor burung bisa kuat dan terbang? Ternyata ada suplai oksigen di dalam dirinya. Kita tahu tadi burung gagak, kadar oksigen tidak ada dalam dirinya, dia jatuh. Tapi burung Raja Wali, Tuhan sematkan suatu kekuatan inti, substansi, sehingga dia bisa terbang semakin tinggi, sehingga Yesaya menggambarkan seperti sayap burung Raja Wali. Demikianlah kita mencari Tuhan, mengikatkan diri kepada Tuhan, memutuskan, maka kita akan mendapat kekuatan seperti burung Raja Wali. Pengertian kedua Bapak Ibu terkasih, arti dalam kekuatan adalah bunglon Bapak Ibu. Nah, ini menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Tuhan menyematkan sebuah kekuatan inti pada diri bunglon ini. Apa itu? Menyesuaikan diri, dan dia bisa fleksibel Bapak Ibu terkasih. Ketika bunglon ditempatkan di kayu, maka dia seperti kayu. Bunglon bukan kayu Bapak Ibu.
dia seperti kayu. Ketika bunglon ditempatkan di atas tanah, bunglon seperti tanah. Bunglon bukan tanah. Ketika bunglon selanjutnya ditempatkan berada di atas pohon, dia seperti daun, Bapak Ibu, warnanya. Bunglon bukan daun, tapi dia mempunyai kemampuan menyesuaikan diri atau fleksibel. Nah, kekuatan itu yang mau Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu. Kita harus punya kemampuan yang bisa menyesuaikan diri, fleksibel. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, realita yang kita hadapi ketika dalam kehidupan berjemaah, Bapak Ibu terkasih, khususnya dalam pelayanan, kita sering bertemu dengan orang-orang, atau saya katakanlah dengan makhluk-makhluk sekeliling kita yang menjengkelkan dalam pelayanan, Bapak Ibu. Dan itu selalu ada dalam organisasi pelayanan apapun. Nah, secara senatural kita agak sulit menerima orang-orang seperti ini tanpa syarat. Nah, apalagi kita tahu bahwa orang ini sudah dewasa, tapi dia lebih suka bermain di arena kekanak-kanakan. Paulus berkata, ditinjau dari segi waktu, maka kita sudah bisa menjadi pengajar dan teladan. Tapi orang-orang seperti ini lebih suka menjadi anak-anak sepanjang masa, Bapak Ibu. Itu bisa menjengkelkan kita dalam pelayanan, itu bisa menghambat pelayanan, Bapak Ibu. Dibuang nggak mungkin, Bapak, ditendang nggak mungkin. Dan dia selalu ada bersama kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus seperti bunglon, Bapak Ibu. Bunglon mempunyai inti kekuatan, dengan berikan Tuhan kepadanya, dia bisa beradaptasi, dia bisa fleksibel terhadap pelayanan. Lagi kita pemimpin gereja, Bapak Ibu, 300 jemaat, 300 ide, 300 usulan, 300 ketidaksetujuan, 300 interupsi. Bagaimana kita sebagai pemimpin bisa mengantisipasi hal seperti ini? Kita harus minta kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan seperti bunglon. Inti bisa beradaptasi, bisa fleksibel terhadap orang-orang ini, sehingga orang-orang ini bisa kita giring kepada suatu pemahaman yang benar tentang pelayanan, sekalipun mereka menjengkelkan. Nah, saya memperhatikan Bapak Ibu terkasih, jika bubuk teh, air, dan gula, jika zat ini berada dalam satu pusat mesin produksi yang bisa menghasilkan, maka yang dihasilkan adalah teh botol yang dapat dinikmati semua orang. Jika seorang menanti-nantikan Tuhan, memutuskan untuk mengikatkan diri kepada Tuhan, maka orang itu menjadi satu roh dengan Tuhan. Dan itu adalah kebenaran. Jika seorang satu roh dengan Tuhan, maka hasil produksi yang dikeluarkan adalah bukan lagi bersifat daging dan kekanak-kanakan, tapi hasil produksi adalah yang berkaitan dengan roh itu tersebut. Inilah yang mau diajarkan Yesaya kepada kita. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, bukan lagi hasil daging yang dapat kita produksi, tapi hal-hal yang berkaitan dengan roh itu, Bapak Ibu. Sehingga orang bisa menikmati buah yang keluar dari hasil kita memutuskan menantikan Tuhan, mengikatkan diri kepada Tuhan. Karena kekuatan hasil yang dapat ketika kita menanti-nantikan Tuhan adalah kekuatan. Kita dapat berdiri, tidak menjadi letih, tidak menjadi lesu, tidak menjadi lemah dalam berpikir dan perasaan. Jika ada seorang berkata begini, saya sudah lama melayani, tapi saya tidak pernah menanti-nantikan Tuhan atau mengingatkan diri kepada Tuhan, saya profesional dalam pelayanan, berarti orang itu halu, kata Pak Suryanta. Benar demikian Pak Suryanta ya? Orang yang tidak pernah mengingatkan diri kepada Tuhan, dia seakan-akan punya kekuatan yang luar biasa, ahli profesional dalam melayani. Orang itu adalah halu, kata Pak Sur, khotbahnya Rabu kemarin. Dan itu sangat memberkati. Yang mau Yesaya ajar pada kita, Yesaya ajarkan pada kita, dan firman Tuhan ajarkan kepada kita. Mari kita Bapak Ibu menanti-nantikan Tuhan. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, ada dua hal yang terdapat dalam diri kita. Substansi atau inti kekuatan itu ada pada kita. Kita tetap kuat secara manusia batinnya. Kita bisa beradaptasi dengan pelayanan. Apapun jemaat yang tempatkan dalam pelayanan kita, Tuhan beri kekuatan
untuk kita beradaptasi, mengatasi persoalan jemaat A, mengatasi persoalan jemaat B, kita bisa kuat dan kita bisa fleksibel. Akhir kata, tetap menanti-nantikan Tuhan Bapak Ibu. Karena disitulah kekuatan kita. Karena kita butuh Tuhan. Tuhan adalah kebutuhan. Sekalipun Tuhan bukan butuh kita. Tapi itulah yang diajarkan pada pagi hari ini. Mari kita menanti-nantikan Tuhan. Dalam hal apa saja Bapak Ibu. Dalam pekerjaan, nantikan Tuhan. Dalam hal pergumulan hidup, nantikan Tuhan. Dalam hal ekonomi, nantikan Tuhan. Dia akan memberi kekuatan. Sekalipun hasilnya jauh akan lama tergenapi, tapi ada kekuatan untuk mendapatkan hasil itu Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua.